silakan. Ada yang bisa dibantu? Saya bisa ini Mbak. Ada kartu BPJS nggak, Bu? Tunggu sebentar ya, Bu. Saya tanya terlebih dahulu. Ini atas nama Ibu Siska ya? Iya. Udah rutin ya, Bu? Biasanya? Sebulan sekali Mbak. Obat diabetesnya masih, Bu? Sudah habis Mbak. Baik, Bu, ini pendaftarannya sudah selesai. Saya kembalikan kartunya. Ini silakan dibawa ke BPU ya, Bu. Diserahkan sama perawatnya. Baik. Terima kasih Mbak. Iya. Misi. Kita masuk, Bu. Saya lihat dulu. Baik, dengan Ibu Siska ya, mau melakukan pengecekan darah rutin. Ibu bisa duduk dulu, nanti akan dilakukan pengecekan. Terima kasih Mbak. Oke, kita langsung cek aja ya, Bu. Iya Pak. Ini namanya Ibu Siska ya? Udah berapa lama kenal ini? Sudah sekitar 2 tahun. 2 tahun, Bu. Lama juga ya. Apa ada keturunan lainnya mungkin dari ibu atau ayah? Ada. Ada? Iya. Dari mana? Ibu atau ayah? Dari ibu. Masih suka makan manis, Bu? Masih Mas. Gak boleh ya, Bu, harus berani. Nanti kalau gula darahnya makin tinggi gimana? Baik, saya mau periksa ya, Bu. Di sini. Agak sedikit sakit ya, nggak apa-apa. Ini pegang. Aduh. Ini aku untuk gula darahnya ini 325 tinggi ternyata. Kalau boleh tahu ibu rumahnya di mana, Bu? Di perumahan Gamping. Di rumah Gamping. Kebetulan tadi yang 2 orang juga kan ada yang periksa di sini ya, Bu. Nah, mereka juga ternyata gula darahnya tinggi. Darahnya sama di daerah ibu. Iya Mas, emang di daerah saya itu emang banyak kayak yang kena DM, tapi mereka udah mau pada periksa Mas. Iya, tadi pasien yang 2 orang itu baru pertama kali periksa katanya. Karena mereka itu ngerasa ada tanda-tanda kayak pusing kayak gitu. Nah, makanya mereka pengen cek gula darahnya coba. Ternyata pas saya cek ternyata tinggi juga. Berarti banyak ya? Dari? Banyak Mas. Oke, berarti baik, Bu. Ini kan gula darahnya tinggi. Mungkin ibu kan tadi bilang masih suka makan manis ya. Itu mungkin dikurangi. Terus minum obatnya jangan terlewat. Intinya itu makanan manisnya harus dikurangi. Dijaga makanan walaupun minumannya. Oke. Sudah selesai tadi gula darahnya 325. Terima kasih Mas. Ya. Gimana, Dok, pasiennya tadi? Banyak yang BM khusus sebenarnya di daerah Gamping daerah kita. Iya, tadi saya periksa 3 orang. Saya juga tadi periksa beberapa pasien dari kampung juga. Dari Gamping juga? Iya. Saya tadi periksa 3 orang aja. Yang satu itu ya dia udah periksa ternyata dia udah sadar karena ada keturunannya juga. Kalau yang 2 itu mereka itu nggak sadar. Jadi mereka tuh cuma kayak munculin tanda gejala gitu, terus ngerasa nggak enak. Makanya mereka tuh langsung periksa ke puskesmas buat cek gula darahnya. Pas saya cek ternyata tinggi, daerahnya juga tinggi. Dan ternyata ya di Gamping banyak yang terkena DM. Ya, nah kan itu tanggung jawab kita ya sebagai kampus puskesmas di Gamping. Kita harus meningkatkan kualitas kesehatan di daerah Gamping ya. Nanti gimana caranya supaya kita tuh bisa meminimalisir lah, meminimalisir supaya orang-orang di warga di Gamping itu tidak terjadi banyak yang terkena itu. Gimana caranya? Gimana kalau kita ngasih edukasi? Penkes berarti ya? Kan tadi dokter kan awalnya nggak tahu kan dia DM. Iya. Siapa tahu kalau kita ngasih edukasi dia tahu bahwa tanda gejala itu DM gitu. Jadi dia bisa puskesmas. Tapi kalau kayak gitu kurang efektif nggak sih Mbak? Soalnya kan kalau door to door tuh kan kayak nomor waktu banyak ya. Iya. Kalau nggak gimana kalau misal warga dikumpulin, terus nanti kita izinnya di sana. Dikumpulin di balai desa berarti ya satu. Oh iya. Bagus sih kalau gitu, berarti orang yang nggak tahu pun, orang yang nggak terkena dengan itu bisa teredukasi. Nanti jadi Biar sekalian. iya, jadi promkas dapat pencegahannya juga, promosi sama prakteknya juga. Nah mungkin kalau gitu boleh minta izin nanti ke pihak hukumnya, mungkin juga bisa bantu ya. Saya yang nanti bisa. Iya, misalnya ya, nanti mbak yang sebelah nanti saya dampingi kok. Boleh Pak. Oke.
Dari mana ini? Dari mana? Benar dengar rumahnya Pak Diku? Betul, betul. Dari mana? Ini kami dari rumah Puskesmas Gamping, Pak. Oh. Ya, silakan duduk. Gimana? Ini pun siapa ini? Yang sini. Jadi gini Pak, Bu, di sini kami tugas dari Puskesmas ini meminta izin kepada Bapak Dukun selaku Ketua Dukun ya Pak ya. Kemarin subuhan kami waktu tugas di Puskesmas itu banyak warga Gamping Pak yang datang ke Puskesmas. Terus mau diapain itu? Jadi kedatangan kami itu mau melakukan pendidikan kesehatan atau edukasi Pak. Nanti kami memberikan edukasi Pak, menjelaskan gejala-gejala DMF, gejala-gejala dari DMF apa gitu. Mau kemana ini? Jadi gimana? Nanti kami meminta bantuan Bapak ya untuk mengajak warga Bapak nanti ke balai desa berkumpul untuk kami memberikan pendidikan kesehatannya. Hari apa? Mungkin pagi besok. Telepon Pak RT gitu Bu ya. Iya, nanti Nanti tak telepon. tahu ya. Ya wes gitu aja. Ada lagi Kak? Ini surat izinnya ya Pak. Udah Pak, kalau gitu kami pamit dulu ya ya. Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Iya. Ya, besok jangan lupa di amplop ya. Ya, tapi di sana ada ceritanya Mbak. Oh, nanti ngobrol-ngobrol aja wis. Santai pokoknya. Sebagai titip Poli. Ini Pak Joko. Pak Kadasi juga. Assalamualaikum. Nah, gue ini Bapak Kawat dulu ya. Tapi jangan dulu bawa sawah. Ayo Mbak. Selamat sore ibu-ibu. Sore. Mohon maaf ya mengganggu waktunya. Maaf ya ibu-ibu Mbak baru datang baru pulang kondangan. Baik Ibu, saya ulang lagi ya karena tadi ada yang baru datang. Sebelumnya mohon maaf ya Ibu mengganggu waktunya ibu-ibu. Sesuai yang disepakati Pak Duku, hari ini kita akan melakukan edukasi mengenai diabetes mellitus. Baik, langsung saja ya kita dikasih. Sebelumnya ibu-ibu udah ada yang tahu tentang diabetes mellitus? Kadar gulanya tinggi itu ya Mbak? Iya. Jadi diabetes mellitus itu adalah penyakit degeneratif yang prevalensinya akan terus meningkat. Diabetes mellitus atau biasa juga yang dikenal dengan DM itu merupakan kumpulan gejala yang timbul karena peningkatan kadar gula darah akibat insulin yang tidak bekerja secara optimal. Baik ibu-ibu, selanjutnya ada tanda dan gejala dari diabetes mellitus. Gejala utamanya itu ada 4P, yaitu poliuria, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat badan. Yang pertama poliuria. Poliuria itu sering buang air kecil ya ibu-ibu. Kemudian kalau polidipsia itu sering merasa haus, dan kalau polifagia itu cepat merasa lapar. Untuk gejala tambahannya itu ada seperti sering kesemutan, luka yang tidak sembuh-sembuh, cepat merasa lelah, mudah mengantuk, seperti itu ya ibu-ibu. Baik ibu-ibu, selanjutnya yaitu edukasi tentang diet. Siapa yang sebelumnya pernah diet tapi gagal? Siska! Baik, tadi Ibu Siska sudah pernah diet ya Bu? Mana hari lambe. Ibu biasanya kalau diet itu apa makanan yang disuruh? Makan manis ya kita ya. Iya ya. Oh iya. Baik Ibu, di sini itu saya ingin menjelaskan tentang diet diabetes mellitus ya. Ini untuk penderita diabetes mellitus akan melakukan diet. Nah, tujuan dari diet ini apa saja sih? Ibu tahu nggak? Tidak ya. Nah, tujuan dari diet ini memberikan makanan sesuai kebutuhan. Terus mempertahankan kadar gula darah sampai normal atau mendekati normal. Mengerti? Ya, mengerti. Dan selanjutnya itu mempertahankan berat badan menjadi normal, mencegah terjadinya kadar gula darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dan yang terakhir yaitu mengurangi atau mencegah komplikasi atau penyakit. Ya. Nah, apa saja sih syarat dari diet ini? Apakah Ibu tahu? Bukan nggak tahu? Ya, saya akan menjelaskan ya. Nah, syarat dari diet ini yaitu mengurangi penggunaan gula murni ya. Mbak, izin bertanya, kalau gula murni itu seperti apa ya? Oh iya Mbak, gula itu ada dua macam ya Mbak. Satunya itu gula rafinasi, nah satunya itu gula alami. Nah gula murni yang Mbak Ibu tadi sebutkan yaitu gula rafinasi. Kalau gula Jawa itu Mbak?
Nah, itu termasuk gula rafinasi, Ibu. Gula rafinasi itu ada dua sumber, yaitu dari tebu dan aren. Salah satunya yaitu gula Jawa yang Mbak sebutkan tadi. Berarti kalau gula Jawa itu kandungan gulanya lebih tinggi ya, Mbak? Iya. Nah, gula rafinasi itu sumbernya, nah itu dari tebu dan aren ya. Nah, yang kedua itu gula alami. Gula alami itu sumbernya dari buah-buahan sama susu murni. Nah, kalau Ibu tadi nanya ya kandungannya itu lebih tinggi yang mana ya? Kalau kandungan gulanya itu lebih tinggi yang rafinasi tadi ya, Bu. Jadi lebih aman kalau mau makan itu gula yang dari alami tadi, buah atau susu murni. Jadi kalau punya riwayat gulanya tinggi itu yang baik yang alami tadi ya, Mbak? Sudah ngerti, Bu? Sudah, Mbak. Selanjutnya yaitu diet diabetes mellitus yang dianjurkan kepada para penderita diabetes mellitus itu yaitu makanan-makanan yang mengandung apa saja sih yang harus kalian batasin atau yang harus kalian makan gitu untuk penderita diabetes mellitus. Yang pertama yaitu makanan yang mengandung sumber karbohidrat ya. Ibu-ibu tahu nggak apa makanan yang sumber karbohidrat yang sering kita makan? Iya benar. Itu salah satunya ya. Nah, baik Ibu, makanan karbohidrat yang harus dibatasi itu apa saja sih? Ibu tahu nggak? Apa itu, Mbak? Apa itu ya, Mbak? Bener, itu salah satunya. Baik Ibu, makanan karbohidrat yang harus dibatasi yaitu salah satunya disebut Mbak Ibu Siska tadi, yaitu kentang, singkong, ubi, sagu. Baik Ibu, yang kedua yaitu sumber protein hewani ya. Makanan yang dianjurkan yang mengandung sumber protein hewani itu apa aja sih? Yaitu ayam tanpa kulit, ikan, telur, daging tidak berlemak. Itu salah satu makanan yang dianjurkan ya. Untuk yang makanan dibatasi apa aja sih? Yaitu hewani tinggi lemak jenuh seperti kornet. Tahu kornet? Tahu. Enggak, Mbak. Apa itu ya? Apa itu? Kornet itu yang dijual di warung-warung itu loh, yang di kalengnya. Oh, kayak dencis itu, Mbak? Iya, itu salah satunya ya. Sarden, ya itu salah satunya ya. Sosis, otak, jeroan, dan kuning telur. Untuk yang dihindari apa saja sih? Ini dihindari ya, bukan dibatasi, yaitu keju, abon, dendeng, dan susu full cream. Selanjutnya itu sumber protein nabati. Apa aja sih makanan yang dianjurkan yang mengandung sumber protein nabati? Yaitu tempe. Nah, itu dianjurkan tempe itu tempe. Makanan tempe kacang merah, kacang tanah, Iya, kacang Mbak. mulai. Tempe talas dia, Mbak. Oh iya, bagus. Selanjutnya yaitu sayuran ya. Sayuran yang dianjurkan itu apa saja? Yaitu sayur tinggi serat seperti kangkung dan kacang, oyong tahu? Oyong ngerti aku, Mbak? Oyong, Timun, tomat, sayuran yang dibatasi ya, yang makannya itu harus dibatasi, yaitu bayam, buncis, daun linjo, labu siam, daun singkong, daun ketela. Baik, Ibu-ibu, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ahyas ini dan Davina. Di sini kita akan membahas tentang diet pasien DM. Di sini Ibu-ibu ada yang menderita diabetes mellitus. Iku Mbak, bojone iki lho. Oh, berarti pas banget ya, Mbak. Nggih Mbak, nggih. Baik, Ibu udah tahu diet DM ada 3J apa aja? Baik, untuk 3J sendiri di sini ada jumlah, jenis, dan jadwal makan ya Ibu. Baik untuk jumlah sendiri yaitu makanan disesuaikan dengan BB kita. Misal BB kita 50 berbeda dengan yang 45 ya Ibu. Baik, selanjutnya di sini jumlah makan untuk pasien diabetes mellitus sendiri harus disesuaikan dengan konsultasi ahli gizi ya Ibu. Baik, untuk selanjutnya yaitu jenis, di mana pasien DM sendiri mengonsumsi makanan sesuai dengan konsep model piring 3T. Udah tahu apa itu? Belum apa Mbak? 3T. Kalau 3T itu terdiri dari 3 jenis, yaitu setengah piring untuk lauk nabati dan sayuran, dan seperempat piring diisi dengan nasi atau karbohidrat lain, dan seperempat sisanya diisi dengan lauk pauk. Paham Ibu? Paham. Ya, jadi itu ada piring. Iya. Baik, untuk yang terakhir yaitu jadwal. Untuk jadwal makan sendiri terdiri dari 3 makanan utama dan 2-3 makanan selingan mengikuti dengan prinsip porsi kecil. Baik Ibu-ibu, demikian penjelasan dari kami. Apakah ada yang ditanyakan Ibu-ibu?
Bisa Mbak, jadi alhamdulillah ya Ibu, semoga ibu-ibu di sini bisa menerapkan apa yang telah kita ajarkan ya. Terima kasih ya Mbak. Baik ibu-ibu, karena edukasinya sudah selesai, kami izin pulang ya. Monggo Bu. Terima kasih ya Bapak. Bojoku kan dia. Bojoku kan di gondol lanangan. Nggak boleh Kak, di gondol lanangan mau. Bojo pun di. Terima kasih Bu. Sebelah. Ganda kok. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai